Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. La'allana fi khairin wa sihatin wa afiyatin insyaallah amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayal ikhwan, ayuhat tullab, santri-santriku yang Ustadz cintai, yang Ustadz banggakan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga urusan antum semua dan keluarga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya dan juga memberikan rezeki kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Santri-santriku yang Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini insyaallah kita masuk kepada pembahasan inti daripada pelajaran tajwid ini sesuai muqarrar yang telah disusun sebelumnya. Adapun pertemuan kali ini ya, ada pertemuan inti adalah pembahasan tentang Tuhfatul Atfal ya. Pembahasan tentang matan Tuhfatul Atfal. Insyaallah kita akan bahas mulai dari sekarang dan seterusnya. Santri-santriku yang Ustadz banggakan, antum sebelum itu ya menyimak terlebih dahulu penjelasan apa yang akan Ustadz sampaikan terkait dengan pembahasan Tuhfatul Atfal ini. Insyaallah nanti ketika pertemuan Tuhfatul Atfal ya, kita akan menghafal insyaallah ya semua matan Tuhfatul Atfal. Tentunya dengan bertahap ya, dengan bertahap. Jadi setiap nanti pertemuan yang akan datang dan kita sudah mulai ya, nanti ada pertemuan khusus untuk menghafal dan juga pertemuan khusus untuk penjelasan, sehingga dua-duanya dapat ya. Hafalan dapat dan penjelasannya juga dapat. Nah, alhamdulillah juga kita sudah ya sebagian santri sudah menyetorkan Tuhfatul Atfal ya sejak dari kelas 1 kemarin ya, tahun kemarin. Alhamdulillah ya, beberapa santri ada yang sudah hafal, akan tapi ya mayoritasnya belum selesai atau belum menghafal sama sekali. Dan pada kesempatan tahun ini ya, pada 2 semester insyaallah kita akan menghafal Tuhfatul Atfal, dan juga Ustadz akan menjelaskan syarah ya, akan mensyarah Tuhfatul Atfal sesuai pembelajaran tajwid. Dan pada pertemuan kali ini kita mulai saja ya Tuhfatul Atfal yang insyaallah kalian semua akan menghafalnya. Yang pertama dari Tuhfatul Atfal ini ya, penulis menulis al-muqaddimah ya. Muqaddimah ini adalah pendahuluan ya, pendahuluan sebelum menulis inti daripada penulisan Tuhfatul Atfal ini. Dan semua kitab ya, semua kitab karangan para ulama ya, baik kitab akidah, tauhid, fikih, ya tajwid dan lain sebagainya, pasti ya diawali dengan muqaddimah. Nah, di sini penulis Tuhfatul Atfal ini memberikan muqaddimah ya, menulis muqaddimah yang bisa antum baca, dihafalkan, nanti disetorkan. Adapun yang sudah, alhamdulillah. Ustaz baca muqaddimahnya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri ya, al-muqaddimatu. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wa at-tanwin wal mududi. Sammaituhu bi Tuhfatil Atfali an shaykhina al-Mihiyyi dzil kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Ustaz ulangi lagi. Al-muqaddimatu
يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Silahkan dihafalkan ya, dihafalkan, diulang-ulang, dihafalkan di rumah masing-masing ya, nanti distorkan. Terus terjemah ya, arti daripada muqaddimah tadi adalah ya, berkata Sulaiman Al-Jamzuri ya, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah, salawat atas ya Nabi Muhammad beserta keluarga dan orang yang mengikutinya. Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan pada masalah nun ya, tanwin dan mad-mad. Aku namakan dengan Tuhfatul Atfal dari riwayat Syekh kami ya, yaitu Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan ilmu. Aku berharap ya kitab ini bermanfaat untuk menuntut ilmu ya, untuk penuntut ilmu, dan aku berharap amalan ini diterima, mendapatkan balasan dan pahala. Itu terjemahnya. Adapun penjelasannya ya, penjelasan muqaddimah. Nama asli pengarang kitab Tuhfatul Atfal ini adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Ya, nama sebutan yang masyhur beliau adalah Al-Afandi. Jadi beliau nama aslinya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri atau Sulaiman Al-Jamzuri. Ya, sebagaimana di muqaddimah tadi, ya yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman ya Sulaiman huwal Jamzuri. Ya, Sulaiman huwal Jamzuri. Jadi Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Jamzuri ya. Nah, nama masyhur sebutan beliau ya selain Sulaiman Al-Jamzuri adalah Al-Afandi. Jadi ketika menemukan nama Al-Afandi, maka bisa dipastikan juga namanya adalah Sulaiman bin ya Al-Husain Al-Jamzuri. Beliau lahir di kota Tanta pada bulan Rabiul Awal tahun 1163 Hijriah. Sedangkan Jamzuri sendiri ya, nama Al-Jamzuri adalah penisbatan dari nama kota yaitu Jamzur, yaitu tempat ayahnya beliau. Ya, nama Jamzur adalah salah satu daerah di provinsi Al-Minufiyah, salah satu daerah di Mesir. Jadi Al-Jamzur ini adalah letaknya, tepatnya adalah di negara Mesir ya. Nah, sedangkan Al-Mihi adalah salah satu gurunya. Ya, jadi sebenarnya beliau ini Sulaiman Al-Jamzuri mempunyai banyak guru, akan tapi salah satu guru yang beliau sebutkan ya, yang beliau sebutkan daripada sanad Tuhfatul Atfal ini adalah dari Syekh Al-Mihi, yaitu sebagai gurunya Sulaiman Al-Jamzuri. Nama asli Al-Mihi adalah aslinya Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanisi Al-Mihi. Nama Al-Mihi adalah penisbatan pada kotanya yaitu Al-Mih. Letaknya juga sama yaitu di negara Mesir. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 1139 Hijriah dan wafat pada hari Sabtu 14 Rabiul Awal 1204 Hijriah. Ya, dalam muqaddimah ini sebelum Syekh Sulaiman menjelaskan tentang maksud dan tujuan dibuatnya kitab ini yaitu Tuhfatul Atfal, beliau mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri. Kemudian beliau juga memuji Allah, alhamdulillahi musallian ala ya, dan juga bersalawat ya ala Muhammadin ya. Jadi bersalawat atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga orang yang mengikutinya. Ya, alhamdulillah musallian ala Muhammad wa alihi wa man tala. Nah, kemudian dalam kitab Nazam ini akan dijelaskan juga ya tentang beberapa hukum tajwid. Jadi memang tujuan ditulisnya kitab Tuhfatul Atfal ini untuk membahas beberapa hukum tajwid, yaitu seperti hukum nun sukun ya dan tanwin. Maksudnya nun sukun dan tanwin. Kemudian hukum-hukum mad. Nanti hukum-hukum mad ini ada dalam pembahasan Tuhfatul Atfal, akan tapi beberapa saja. Dan juga pembahasan lainnya. Beliau menerima ilmu ini dari gurunya, yaitu Al-Mihi. Ya, jadi pembahasan lainnya dalam Tuhfatul Atfal ini seperti ada mim sukun, al-samsiyah, al-qamariyah, mithlan, mutsqariban, ya, terus mutajannisen dan lain sebagainya. Nah, itu beliau mendapatkan ilmu ini dari gurunya yaitu Al-Mihi, ya, Al-Mihi. Ya, dan dengan wasilah ini beliau mengharapkan dengan kitab ini bermanfaat. Maksudnya dengan menulis kitab Tuhfatul Atfal ini mudah-mudahan ya
harapan beliau semoga bermanfaat untuk para penuntut ilmu, dan juga harapan beliau ya berdoa pada Allah SWT, semoga Allah memberikan pahala atas niat baik ini, yaitu niat baik menulis kitab ini untuk para penuntut ilmu, terkhusus untuk para pembelajar Al-Quran. Ya, semoga Allah menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Itu penjelasan muqaddimah. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya ya daripada Tuhfatul Atfal itu ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Nah, ini kurang alif ya, harusnya ada alifnya. Ahkamu, nah itu an-nuni, jadi harus ada alifnya. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Yaitu hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ahkam itu jamak daripada hukmun, yaitu hukum-hukum. Ya, kalau hukmun itu hukum saja, hanya satu. Ahkam jadi hukum-hukum yang ada dalam pembahasan nun sukun dan tanwin, maksudnya itu. Nah, hukum nun sukun dan tanwin, nah ini diantara gambarannya ya. Jadi ada nun sukun, kemudian tanwin dhammah, tanwin kasrah, tanwin fathah, atau nun sukun, dhammatain, kasratain, atau fathah tain. Nah ini rumusannya seperti ini. Kemudian ya penjelasan nun sukun dan tanwin. Santai-santaiku rahiman wa rahimakumullah, silakan saksikan dengan seksama, ya dengarkan baik-baik. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan. Nun sukun, ya di sini ada pembahasan nun sukun. Ya, yang dimaksud dengan nun sukun itu apa? Itu kan. Nun sukun adalah suatu lafaz yang terdapat nun sukun secara tertulis dan secara pengucapannya, baik di tengah ataupun di ujung yang disukunkan, ya berupa sukun asli. Jadi, yang namanya nun sukun di sini adalah nun sukun yang memang tertulis di mushaf di situ berupa nun yang disukunkan. Nun yang disukunkan. Ada kalanya nun yang disukunkan namun kemudian ketika dibaca ni jadinya. Ya, ketika dibaca ni. Karena ada beberapa kaidah ya, yang haruskan dilafalkan bukan disukunkan. Jadi yang dimaksud dengan sukun ini memang secara tulisannya juga nun sukun ya, nun sukun, nun yang disukunkan. Dan kemudian secara pelafalannya juga ya. Secara pelafalannya memang bunyinya adalah nun sukun ya, bukan yang lainnya. Jadi nun sukun. Baik nun sukun ini ada di awal, di tengah atau di ujung sebuah kata ya. Contoh ya, contoh. Jadi contohnya man ya, man. Di sini ada nun sukun. Nah, nun sukun ini adalah nun sukun asli ya. Ya, nun sukun asli. Jadi memang asalnya man, bukan mani, bukan mana, bukan manu, tapi memang man artinya siapa. Ya, man artinya siapa. Nah, ini disebut nun sukun asli ya. Kemudian tanwin ya. Tanwin adalah nun sukun tambahan yang terdapat pada akhir isim ketika wasal dan tidak tertulis secara rasmi ketika waqaf. Nah, maksudnya apa? Jadi sebenarnya tanwin ini adalah huruf yang berharokat kemudian diakhiri dengan nun sukun ya. Diakhiri dengan nun sukun ya, yang terdapat pada akhir isim ya. Ketika wasal itu dia ketika wasal dapat dibaca ya. Ketika wasal dapat dibaca nun sukunnya. Akan tapi ketika waqaf memang tidak tertulis di situ ya, tidak tertulis. Dalam artian tanwin ini ketika dibaca ya, an misalkan memang nggak ditulis an di situ, akan tapi berupa tanda tanwin ya, berupa tanda tanwin. Jadi kalau secara pelafalan memang dibaca tanwin ya, ada nun sukunnya. Contohnya an, in, un. Jadi ada nun sukunnya an, in, un. Maksud an ini adalah a tanwin fathah, i tanwin fathah, u tanwin dhammah. Jadi an, in, un. Jadi diakhiri dengan sukun, nun sukun. Nah, ini secara pelafalan ada ya bunyi nun sukunnya, akan tapi ketika dirasem ya, dirasem maksudnya di tulisannya itu tidak ada ketika waqaf ya, ketika waqaf. Nah, kemudian tanwin juga ya dalam bahasa Arab adalah at-tanwinu ya. At-tanwinu adalah tanda baca atau diakritik atau harokat ya pada tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf pada akhir kata tersebut diucapkan layaknya bertemu dengan huruf nun mati. Ini contohnya an, in, un. An, in, un ya. Lanjut. Santri-santriku yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai, semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Kemudian ya
setelah kita mengetahui apa itu nun sukun, apa itu tanwin, kita lanjut ke pembahasan ya, yaitu nun sukun itu sendiri dan tanwin. Dalam bait Tuhfatul Atfal ini ya bunyinya linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Ini bait ke-6 ya. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Ya, dengarin. Linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Nah, terjemahannya adalah ini bait ke-1 ya. Maksudnya bait ke-1 dalam pembahasan nun sukun dan tanwin. Aslinya adalah bait yang ke-6 ya. Nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Maka perhatikanlah penjelasanku. Linnuni bagi nun ya, intaskun apabila disukunkan, wa tanwin ya, walid tanwin, dan bagi tanwin itu memiliki 4 hukum arba'u ahkamin fakhud tabini. Maka kata beliau ya, menurut apa kata pengarang Tuhfatul Atfal ini, maka perhatikanlah penjelasanku. Nah, ini secara global ya, secara global hukum nun sukun itu mempunyai 4 hukum ya. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4 hukum, yaitu pertama izhar halqi ya, kedua idgham. Nah, idgham terbagi 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga iqlab, dan yang keempat yang terakhir ya ikhfa hakiki. Itu hukum-hukum yang kita bahas dalam pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Jadi ada 4 ya. Nanti insya Allah kita akan perjelas satu-satu sesuai pembahasannya. Tetapi kita jelaskan secara global saja dulu. Nah, ini gambarannya ya, diagram pembahasan hukum nun sukun atau tanwin. Di sini ada. Jadi ada 4 ya. Izhar halqi, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, nanti idgham itu dibagi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Nah, kalau ini secara globalnya, kalau izhar halqi itu ada hurufnya ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ini ada 6. Kemudian idgham dibagi 2. Yang pertama idgham bi gunnah itu ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, waw. Kemudian idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam, ra. Iqlab hurufnya ada 1, ba. Ya, ikhfa hurufnya ada 15, sisa daripada iqlab, idgham, dan izhar halqi. Itu secara global ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti tentang ya nun sukun dan tanwin, pembahasan izhar halqi, yaitu hukum yang pertama. Dalilnya mana? Dalilnya dalam kitab Tuhfatul Atfal. Ini adalah bait yang kedua ya daripada pembahasan nun sukun dan tanwin, atau baris ya bait yang ke-7 ya dan ke-8. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ini bait ya yang ke-7 dan yang ke-8. Silakan antum hafalkan untuk pertemuan pekan depan, insyaallah disetorkan ke Ustadz langsung ya, video call ya langsung ke Ustadz insyaallah. Silakan dilancarin, dihafalin ya. Nah, sekarang kita jelaskan ya dari bait-bait ini. Nah, terjemahannya dulu ya, terjemahan bait yang kedua dan ketiga, maksudnya terjemahan bait yang ke-7 dan yang ke-8 ya. Pertama adalah izhar ya. Pertama adalah izhar, kata itu. Izhar jika ada nun sukun atau tanwin sebelum 6 huruf halqi ya, tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah, kata beliau, kata pengarang kitab ini. Nah, kemudian hamzah, ha besar, ain, ha kecil, kemudian gha dan kha ya. Ini terjemahannya. Kemudian ya, penjelasan izhar halqi. Izhar halqi adalah bacaan tajwid atau Al-Quran yang harus dibacakan secara jelas dan terang jika terdapat nun sukun atau nun mati ya, ataupun tanwin, baik tanwin dhammah, tanwin kasroh, ataupun tanwin fathah yang bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi di dalamnya ya, di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, huruf izhar halqi itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, dan ghain, kha. Nah, ingat ya,
karena nun sukun ini adalah huruf gunnah, maka pengucapannya tetap harus membawa gunnah. Akan tapi jelas ya, bukan gunnah secara berlebihan, tapi tetap membawa gunnah, akan tapi dijelaskan nun sukunnya. Jadi izhar halki itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halki. Ya, huruf halki itu makhrajnya ya makhraj huruf yang makhrajnya tempat keluarnya di tenggorokan. Ya, tenggorokan itu kan yang sudah kita bahas ada 3 ya. Ada tenggorokan aqsa, tenggorokan wasat ya, dan tenggorokan adna. Ya. Contoh aqsa adalah hamzah ha itu paling bawah. Ya, kemudian wasatnya ain ha ya paling di tengah, dan ghain kha paling atas atau adnal halq. Ini adalah huruf halq ya, sehingga izhar di sini adalah izhar halqi. Ya, jadi nun sukun bertemu dengan huruf halqi sehingga dikatakan izhar halqi. Jadi nun sukun dan tanwinnya dijelaskan, kemudian bertemu dengan huruf halqi sehingga dinamakan izhar halqi ya. Nah, contoh izhar halqi adalah ya. Nah, di sini adalah contoh izhar halqi berupa nun sukun bertemu dengan 6 huruf halqi ya. Contoh huruf hamzah ya bertemu dengan maksudnya nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Contoh man amana, ingat nih, man amana bukan man amana, akan tapi man kenapa? Karena nun sukun itu adalah nun itu huruf gunnah sehingga perlu ya mesti harus digunakan, akan tapi jelas ya. Man amana, dan juga tidak berlebihan. Man itu terlalu berlebihan, itu namanya sudah masuk gunnah. Jadi dia ada gunanya. Man amana, tidak juga terlalu cepat. Man amana enggak, tapi man amana. Ya, jadi nun sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian ya ha di sini nun sukun bertemu dengan ha. Contoh min hadidin, Nah, itu contohnya. Kemudian kha, ya nun sukun bertemu dengan kha. Man khaffat, nun sukun bertemu dengan ain. Min alaqa, ya min alaqin, itu nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian nun sukun bertemu dengan ghain. Min ghillin, ya contoh min ghillin, jadi nun sukun bertemu dengan ghain. Kemudian nun sukun bertemu dengan ha ya, nun sukun bertemu dengan ha. Man huwa, banyak sekali ya contoh-contoh di dalam Al-Qur'an ya yang dibaca izhar halqi, nun sukun bertemu dengan 6 huruf halqi. Kemudian ya contoh izhar halqi berupa tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi. Yang pertama tanwin bertemu dengan hamzah. Contohnya hasidin idza, ya. Yang kedua tanwin bertemu dengan ha. Ya, tanwin dhammah di sini. Ghafurun halimun, Nah, contoh lagi tanwin bertemu dengan huruf kha berupa tanwin kasrah. Kalimatin khabithatin, Kemudian contoh selanjutnya tanwin dhammah bertemu dengan ain ya. Sami'un alimun, Contoh yang lain tanwin fathah bertemu dengan ghain. Haliman ghafuran. Kalau mau dibaca haliman ghafura. Ya, tapi kita belum masuk pembahasan mad iwad ya. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ha ya, tanwin kasrah. Qaumin hadin. Ingat ya, ketika membaca izhar di sini nun sukun atau tanwin itu tetap harus ada masuk pada gunnah ya. Min gitu, min masuk, ketika ditutup dia nggak bisa baca mid, nah gitu mid. Nah, jadi min ya. Asidin, nah, contoh ya seperti itu. Kita ulang bacaannya. Man amana min hadidin, man khaffat min alaqin, min ghillin,
Man huwa hasidin idza ghafurun halimun kalimatin khabithatin sami'un alimun haliman ghafuran qaumin hadin. Ingat ya. Jadi yang dimaksud dengan izhar halqi adalah apabila ya ada nun sukun, ya jadi kalimat yang diakhiri dengan nun sukun atau ada nun sukun di dalamnya di tengah atau di tengah atau di akhir ya. Kemudian bertemu dengan huruf halqi yaitu hamzah, ha, ghain, kha, ya, kemudian ain, ha. Nah, di situ maka dibaca jelas. Ya, jadi yang dimaksud dengan halqi adalah huruf-huruf yang ada di tenggorokan sehingga dinamakan izhar halqi. Ya, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan daripada pembahasan pertemuan kali ini yaitu izhar halqi. Insyaallah pada pertemuan depan yang pertama tugas antum adalah hafalkan matan Tuhfatul Atfal, nun sukun dan tanwin sampai pembahasan yang ini yaitu pembahasan izhar halqi. Kemudian pada pertemuan depan antum setorkan ke Ustadz insyaallah. Ya, apabila ada beberapa pembahasan yang belum bisa dipahami, belum paham, ya silakan ditanyakan lewat kolom komentar atau lewat Japri. Insyaallah Ustadz menjawabnya semampu Ustadz. Insyaallah. Kita tutup ya. Sebelum kita tutup, semoga ya pembahasan ini bermanfaat untuk Ustadz, bermanfaat untuk antum semua yang mendengarkan, yang menyaksikan video ini, penjelasan ini. Hadanallahu iyyakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.